Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, seperti biasa ya, Ibu mengingatkan kalian untuk pembiasaan pagi, seperti mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi. Bagaimana? Sudah kalian laksanakan belum? Oke, kalau begitu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, selamat menyimak pembelajaran hari ini. Simak dengan baik, tetap semangat, tetap belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang kalimat petunjuk. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali mengenai kalimat petunjuk, ditambah dengan mempelajari kalimat tanggapan. Di sini Ibu memiliki sebuah cerita. Kalian simak ya. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka meminta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerak guling depan. Udin berkata, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Dan ayah pun menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong, kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Lalu Udin pun menjawab, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Nah, dari percakapan tadi, sekarang Ibu mau tanya, dapatkah kalian menunjukkan yang mana ya yang termasuk kalimat petunjuk? Ya, pada percakapan tersebut yang merupakan kalimat petunjuk adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh ayah, yaitu pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang, lengan diangkat ke belakang punggung, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong, kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Nah, itu adalah kalimat petunjuknya. Sedangkan menurut kalian yang mana ya yang termasuk kalimat tanggapan dari petunjuk tersebut? Ya, kalimat tanggapan pada percakapan di atas adalah kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh Udin, yaitu, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Nah, kira-kira seperti itu ya cara memberikan tanggapan pada kalimat petunjuk. Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai kalimat tanggapan, kita akan berlatih untuk membuat kalimat tanggapan ya. Yuk kita simak. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kalimat petunjuk. Kalimatnya adalah, lantai rumah sebaiknya disapu setiap hari. Lantai rumah sebaiknya disapu setiap hari. Nah, kira-kira kalimat tanggapan yang pas untuk petunjuk di atas seperti apa ya? Ya, kalimat tanggapan yang tepat untuk menanggapi petunjuk tersebut adalah, Ibu contohkan ya. Contohnya seperti ini. Baik,
saya akan mengingatnya. Atau bisa juga dengan baik, akan saya ingat petunjuknya. Kira-kira seperti itu. Nah, agar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ibu memiliki kalimat petunjuk. Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Nah, kira-kira kalimat tanggapan yang pas ketika kalian diberi petunjuk untuk memasukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Nah, kalimat tanggapan yang tepat untuk petunjuk tadi misalnya seperti ini ya. Baik, akan saya lakukan. Atau baik, akan saya kerjakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Agar lebih paham lagi dan lebih mantap lagi, ada satu kalimat petunjuk terakhir yang harus kalian tanggapi. Kalimat petunjuknya seperti ini. Gantungkan pakaian pada tiang jemuran dengan rapi. Nah, kira-kira tanggapan yang pas ketika kalian diberi petunjuk seperti itu, kalimat tanggapannya harus seperti apa ya? Ya, di sini ibu akan contohkan kalimat tanggapan untuk petunjuk gantungkan pakaian pada tiang jemuran dengan rapi. Kalimat tanggapannya adalah baik, saya akan menjemurnya dengan rapi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Contoh cara membuat kalimat tanggapan. Untuk berlatih membuat kalimat tanggapan, kalian kerjakan ya latihan soal pada buku tema 6 halaman 26. Selamat mengerjakan. Jangan lupa, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan kepada ibu di grup WhatsApp, atau kalian bisa juga bertanya kepada orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Nah, sekarang di sini ibu memiliki 4 buah gambar. Nah, gambar ini adalah mengenai petunjuk menjemur pakaian. Nah, kira-kira menurut kalian urutan petunjuk menjemur pakaian yang tepat dimulai dari gambar yang mana dulu? Apakah dimulai dari menggantungkan pakaian pada tiang jemuran, atau kibaskan pakaian yang sudah diperas, atau peras pakaian yang sudah dicuci, atau malah balikan pakaian hingga jahitannya di luar? Kira-kira gambar yang mana dulu ya yang harus dilakukan untuk menjemur pakaian? Yuk kita mulai urutkan gambar berseri tentang petunjuk menjemur pakaian ini agar menjadi petunjuk menjemur pakaian yang tepat. Yang mana dulu ya? Ya, yang paling pertama yang harus kita lakukan untuk menjemur pakaian adalah peras pakaian yang sudah dicuci. Lalu, langkah berikutnya, balikan pakaian hingga jahitannya di luar. Lalu setelah itu, kita kibaskan pakaian yang sudah diperas. Dan langkah yang terakhir, baru kita menggantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, kira-kira seperti itu petunjuk dari menjemur pakaian. Kalian tulis urutannya dengan menggunakan nomor ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian kerjakan soal ini pada buku tema 6 halaman 32. Dan sekarang ibu akan meminta kalian mempraktekkan tutorial dari menjemur pakaian. Dan ibu minta juga kalian membuat tutorial petunjuk melipat pakaian. Nah, kalian buat dalam bentuk video ya. Jangan lupa videonya dikirimkan di grup WhatsApp.
Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan mempelajari atau kita akan belajar tentang pengurangan bersusun ke bawah. Pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah ya mempelajari mengenai pengurangan bersusun ke bawah. Kalian masih ingat tidak? Ya, agar kalian mengingat kembali mengenai pengurangan bersusun ke bawah, kita akan berlatih dengan soal berikut ini. Soalnya adalah Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai ternyata tidak tumbuh. Kira-kira berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, begini cara menghitungnya ya. Kita bisa menggunakan cara bersusun ke bawah dengan teknik memisahkan puluhan dan satuan. Kalian sudah mempelajarinya kan? Pada soal tersebut, Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabainya tidak tumbuh. Berarti 28 dikurangi 12. 28 sama dengan 20-an dan 8 satuan. Dan 12 itu sama dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Kita kurangkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 2 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Sedangkan 8 satuan dikurangi 2 satuan itu hasilnya adalah 6 satuan. Jadi 28 dikurangi 12 itu hasilnya adalah 16. Agar lebih singkat dan mudah, kalian bisa menggunakan cara yang satunya lagi. Caranya seperti ini. Langsung saja kita mengurangkan angka 28 dikurangi angka 12. Berarti kita kurangkan angka 8 dikurangi angka 2 dan angka 2 dikurangi angka 1. Maka hasilnya sama, yaitu 16. Agar kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan ya latihan soal pada halaman 30 buku tema 6. Ditambah dengan latihan soal pada halaman 33 dan 34. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat petunjuk. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat kalimat tanggapan dari sebuah petunjuk. Dan kita juga sudah mempelajari teknik pengurangan dengan menggunakan teknik puluhan dan satuan. Juga pengurangan dengan menggunakan teknik yang singkat. Ibu ingatkan kalian agar mengulangi kembali pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada subtema 2 pembelajaran 1. Seperti biasa ya, setelah kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian anak-anak yang hebat. Nah, kalian jangan lupa absen ya pada kolom komentar video ini. Jangan lupa juga kalian like videonya dan subscribe channel Ibu ya. Oke, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.